Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi di pagi hari ini kita bahas Al-Qur'an surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzama fa kasawnal idzama lahma summa ansahnahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mana nih kan? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati tadi nutfah. Nutfah itu sperma. Fi qararim makin, yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Kemudian kami jadikan nutfah tadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah ya, itu selama 40 hari. Jadi sperma itu mengendap di dalam rahim itu selama 40 hari. Ini berdasarkan hadis ya. Kemudian menjadi alaqah juga 40 hari. Fa khalaqnal alaqata. Alaqah tadi kemudian dijadikan mudghah itu selama 40 hari. Fa khalaqnal mudghata, dan kami jadikan mudghah tadi idzaman, tulang belulang. Fa kasawnal idzama lahma, kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Summa ansahnahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu, maka maha suci Allah ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Jadi ayat ini sempat menggemparkan orang-orang non muslim, khususnya seorang dokter Maurice Baikel itu meneliti ayat ini. Dia terkejut. Terkejutnya itu begini. Terkejutnya itu karena kaget di dalam Quran ini kok bisa bicara begitu. Sementara tuduhan-tuduhan orang barat itu terhadap Quran dan agama Islam itu adalah agama buatan Muhammad, bukan agama wahyu. Nah ini menjadi masalah. Akhirnya endingnya itu nanti akhirnya tidak ada alasan lagi bahwa Quran betul-betul wahyu Allah. Karena tidak mungkin, karena Nabi kita Muhammad seorang yang umi, bukan sarjana, bukan doktor, tapi bisa bicara masalah kedokteran. Ini kan ilmu kedokteran. Bagaimana proses kejadian manusia itu ternyata dibahas oleh Quran.
Nah, Maurice Bekel ini mengadakan studi perbandingan antara Injil dan Quran. Nanti kita ceritakan di bawahnya. Jadi itulah akhirnya yang melatar belakangi dia harus masuk Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk ayat ini menjelaskan proses penciptaan manusia yang mengagumkan. Proses ini mendorong manusia agar beriman. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Umar bahwa pandangan Umar sejalan dengan kehendak Allah dalam 4 hal, antara lain mengenai surat yang saya bacakan tadi. Nah, itu sama. Dia mengatakan pencipta yang paling baik ya, itu ternyata Quran turun begitu sama. Di akhir ini fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi setelah ayat itu sebelumnya diturunkan, terus ayat ini ditambahi oleh Umar bin Khattab. Ternyata maunya Umar bin Khattab itu sama dengan kehendak Allah. Maka ayatnya turun fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi pada waktu mendengar ayat tersebut Umar berkata fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka turunlah akhir ayat tersebut yang sejalan dengan ucapan Umar. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita lihat ceritanya Maurice Bekel tadi. Ada kejadian nyata di negeri Prancis. Seorang Kristen bernama Maurice Bekel, dan dia sebagai seorang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam gara-gara dia menyelidiki Quran dan dapat membuktikan bahwa Al-Quran adalah suatu petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Di Prancis, Al-Quran itu bukan dianggap sebagai kitab yang turun dari Allah, tapi dianggap sebagai kitab dan agama buatan Muhammad. Makanya kalau di luar negeri itu biasanya terkenal agama Islam itu agama Muhammadin, agama buatan Muhammad. Karena penasarannya, lalu dia mengadakan penyelidikan tentang Injil dan Quran. Maurice Bekel memulai penyelidikannya terhadap Injil. Karena dia seorang ilmuwan, fokus penyelidikannya difokuskan terhadap informasi Injil tentang ilmu pengetahuan atau yang biasa disebut iptek yang ada di dalam Injil. Karena Injil itu lebih dari satu, maka di antara Injil-Injil itu dibandingkan isinya dengan Injil-Injil yang lainnya, khususnya informasi tentang iptek. Dan ternyata informasi di setiap Injil tentang iptek itu berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan kenyataan ini, Maurice Bekel menjadi bimbang terhadap Injil itu sendiri, dan itu sempat menggoyahkan iman kekristenannya. Logikanya, betapa mungkin Injil-Injil itu bisa berbeda tentang satu informasi yang sama. Jadi ada beberapa Injil itu dibandingkan membahas satu permasalahan, itu ternyata beda. Ini menurut penyelidikannya dia. Setelah diselidiki lebih dalam tentang Injil tersebut, ternyata penulisan Injil itu sudah ratusan tahun sesudah Nabi Isa wafat. Nah, melihat kenyataan seperti itu, dia berkesimpulan bahwa Injil masih perlu dipertanyakan keasliannya. Dan nama-nama Injil itu seperti Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yaksya, dan lainnya itu adalah nama-nama penulis Injil tersebut yang sudah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian profesor ini tadi ingin menyelidiki Quran yang dimulai dari sejarah turunnya Quran. Dari sejarah turunnya Quran ini diketahui bahwa Quran ini sangat dijamin kemurniannya, sebab Al-Quran begitu turun sebagai wahyu Allah langsung dicatat dan dihafalkan. Ini Quran. Jadi kalau kita lihat sejarah itu, orang yang hafal kitab suci itu
hampir umat Islam ini. 30 juz itu sudah biasa sudah. Itu mulai turun dicatat kemudian dihafalkan. Kemudian dia menyelidiki Al-Quran dari sisi kandungan isinya, khususnya yang terkait dengan iptek. Karena belum bisa bahasa Arab, dia terlebih dahulu belajar bahasa Arab ke Saudi Arabia. Setelah memahami bahasa Arab, kemudian menyelidiki ayat Quran, salah satunya adalah surat Al-Mu'minun tadi. Surat Al-Mu'minun surat 12 sampai 14 yang sudah kita bacakan di awal-awal tadi. Dari penyelidikannya, Maurice Bekel tercengang melihat isi Al-Quran itu. Informasi Quran ternyata memberi penjelasan bahwa iptek tidak bertentangan dengan informasi yang ada dalam Quran. Urutan tentang kejadian manusia sama sekali tidak bertentangan dengan iptek. Mana mungkin isi Al-Quran itu buatan Muhammad? Sedangkan Muhammad adalah seorang yang ummi, bukan sarjana, bukan profesor. Mana mungkin Muhammad bisa berbicara masalah kedokteran? Kenyataan seperti itulah yang menggoncangkan pikirannya. Dia berpikir tidak mungkin ini buatan Muhammad seperti yang dituduhkan oleh orang-orang barat kepada Muhammad. Dari sisi turunnya Quran sudah tidak diragukan lagi keasliannya. Dari sisi kandungan isi Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini jelas bukan buatan Muhammad dan ini pasti wahyu Allah, sebab tidak mungkin Muhammad bisa membuat seperti itu. Nah, setelah mengetahui perbandingan Injil dengan Quran, Maurice Bekel tidak ragu-ragu menyatakan bahwa Islam dan Al-Qur'annya bukan buatan Muhammad, tetapi Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan perasaan yang mantap, Maurice Bekel menyatakan masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, di dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, yang merupakan persoalan penting dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat, kita jadikan pembuktian Al-Quran ini sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang saya sampaikan ini termasuk kategori tipe-tipe pentafsir Quran tematik, bertemakan tentang penguatan keimanan. Maka beberapa saat ini mungkin akan saya sampaikan seperti itu supaya kita kuat keimanan kita kepada Quran itu, tidak ragu-ragu lagi. Kemudian kita kalau sudah mantap begitu, perintah apa oke. Ya, itu yang penting bagi kita. Oleh karena itu sekarang ini saya sampaikan yang mode tematik ya. Nanti beberapa metode tematik. Nanti kalau tidak ada masalah kita bisa urut, terserah, lihat situasinya. Jadi kita melihat Quran itu tidak harus urut, karena turunnya Quran juga tidak urut, perenco-perenco sesuai kebutuhan saat itu. Misalnya kalau pas poso, menjelang poso, yang terbaik bicara tentang poso, supaya persiapan mental kita, persiapan pengetahuan kita tentang poso ada. Itu yang terbaik, maka itu namanya metode tematik. Tema apa? Terserah. Jadi kalau ini tadi tema penguatan keimanan kita terhadap Quran supaya kita tidak ragu-ragu lagi, karena Allah sudah berfirman juga, zalikal kitabu, itu kitab Quran, la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.